udah ada yang bergabung aja nih. Halo semuanya, selamat malam. Halo semuanya, selamat malam. Guys, hari ini adalah hari Sabtu, which is malam minggu ya teman-teman semuanya. Boleh banget nih yang lagi pada selo atau enggak yang mungkin keluarganya nih lagi pada selo-selo nih di rumah, nggak ada kegiatan, atau nggak bestie-bestinya nih yang lagi pada selo, boleh banget ya di share live ini biar kita malam hari ini kita seru-seruan bareng. Kita bakal ngobrolin hal-hal yang mungkin sebelumnya teman-teman belum tahu. Halo semuanya, selamat malam semuanya. Hai, ada Kak Dwi Julianto. Aduh, hai, halo semuanya. Anyway, ini narasumbernya udah join aja nih, rajin banget nih. Tapi mungkin kita bisa sapa-sapa temen dulu kali ya, selama 15 menit sebelum jam 6:30 nanti kita mulai ngobrol-ngobrol sama siapa ya? Ada yang tahu nggak sama siapa? Halo Kak Kalista, halo juga halo Kak Diansa, halo Kak Abdu, halo Kak YNRK FI, dipanggilnya siapa nih Kak kalau boleh tahu Kak? Kenalan dong Kak. Halo teman-teman semuanya, kalau boleh tahu nih teman-teman hari ini di tempat kalian lagi pada panas atau mendung atau hujan nih teman-teman, karena kalau di tempat Syauki sendiri nih beberapa hari terakhir itu kondisi lagi nggak enak banget pokoknya ya. Kebanyakan tuh di kantor itu lagi pada sering batuk sama pilek nih teman-teman, gara-gara cuacanya tuh nggak nentu, belum lagi tuh kayak mungkin makan sembarangan gitu, makan gorengan, makan makanan berminyak, atau enggak minum-minum es seperti itu ya teman-teman. Nah apalagi nih beberapa hari terakhir dia lagi viral ya teman-teman di sosial media gitu ya, bahwasannya di Jakarta ini polusi udara nih lagi bener-bener parah banget. Debu tuh sampai kayak tebel banget, bahkan tuh kayak nggak bisa bedain ini mendung atau ini karena debu gitu. Mungkin barangkali ada nggak sih teman-teman di sini yang berasal dari Jakarta atau daerah sekitarnya? Mungkin boleh dong di spill juga nih teman-teman, gimana kondisi di sana. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Hujan Kak, alhamdulillah hujan. Jadi biar di rumah aja ya Kak ya, biar nonton Instagram live-nya Vitasma sampai selesai. Ini nanti live dan tanya jawab gitu ya Kak, ada kuisnya. Iya guys, jadi for your information ya teman-teman, jadi nanti kita tuh bakal ngobrolin seputar masalah batuk yang udah teman-teman lihat di poster, dan kita juga akan mendatangkan narasumber yang profesional gitu ya, karena kan gak valid ya kalau kita ngomongin kesehatan tapi gak ngedatengin langsung praktisi kesehatannya langsung, ya enggak. Nah setelah nanti kita ngobrol-ngobrol, habis itu nanti akan ada sesi Q&A nih teman-teman. Jadi teman-teman yang mau bertanya itu dipersilahkan banget untuk bertanya sebebas-bebasnya ya. Mungkin nanti Syauki akan batasin sih beberapa pertanyaan aja, atau enggak mungkin nanti Syauki bakal jadi satu nih pertanyaan-pertanyaan yang sama. Habis itu nanti di sesi terakhir bakalan ada kuis nih teman-teman. Nah kuisnya seperti apa aja kuisnya, gimana aja kuisnya, berapa pemenang dari kuisnya, mungkin nanti Syauki bakal spill di akhir live. Jadi make sure teman-teman itu nonton live-nya tuh dari awal sampai akhir, dan jangan lupa nih teman-teman buat siapin catatan, karena yang akan kita bahas pada malam hari ini tuh informasi yang sangat insightful banget dan insya Allah akan bermanfaat untuk teman-teman. Ya nggak? Di-like dulu dong teman-teman, biar rame nih teman-teman. Halo hai semuanya. Ini Syauki baru beberapa menit join nih, udah banyak aja nih yang join nih. Udah ada 10 orang, alhamdulillah, seneng banget nih. Halo Kak Ari, halo Kak Rainiar, ada Kak Garsyafira, habis itu ada Kak Rafida. Hai semuanya, selamat malam. Teman-teman boleh dong di-spill absen dulu nih, kira-kira teman-teman dari domisili mana aja ya? Apakah dari Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Bandung, dari Jakarta, dari Jabodetabek? Monggo banget di absen dulu nih teman-teman, biar Syauki nih bisa tahu nih kira-kira yang nonton live-nya Syauki nih dari mana aja. Apakah seluruh Indonesia semua nonton live Syauki? Aduh, keren banget ya pastinya ya teman-teman. Boleh
boleh banget juga nih teman-teman buat yang misal ya keluarga atau bestie atau teman-teman atau pasangan teman-teman itu lagi beberapa hari terakhir nih lagi mengeluhkan nih, batuk aku kok nggak sembuh-sembuh ya, aku kok batuk udah beberapa hari kok nggak reda-reda ya, padahal udah ikut A, B, C, D, ikut konsumsi A, B, C, D, ikut melakukan tips-tips lainnya tapi kok nggak sembuh-sembuh ya. Nah mungkin boleh banget teman-teman di-share live Instagram ini karena kita bakalan bahas sedetail-detail mungkin kenapa kok bisa sih ada batuk tuh yang nggak sembuh-sembuh. Padahal selama ini kan teman-teman pasti udah tahu ya, oh batuk ya udahlah masalah biasa gitu, bukan penyakit serius, bukan penyakit yang harus kita khawatirkan. Kayak ya udah batuk karena mungkin ada bakteri, mungkin makan kita kurang bersih, mungkin kita terlalu banyak menghirup debu dan lain sebagainya gitu. Jadi kita sering menyepelekan itu. Padahal ketika batuk itu sudah terjadi secara terus menerus nggak sembuh-sembuh, seminggu 2 minggu atau mungkin berbulan-bulan itu nggak sembuh-sembuh, mungkin itu adalah salah satu red flag ya, asik bahasanya anak Gen Z banget nih, salah satu red flag atau trigger atau warning dari gangguan kesehatan teman-teman seperti itu. Oke nih teman-teman, sekitar 8 menit lagi kita akan mulai mendatangkan si narasumbernya. Mungkin Syauki kayaknya perlu Oke nih, oke. Sudah bergabung di sini. Halo dokter, selamat malam, dokter Felix. Aku cari filter dulu yang bagus ya. Oh siap, itu penting sih dok. Ini Itu salah satu. kayak dulu. Aduh, iya, cocok banget sih. Tapi aura dokternya hilang kalau kayak gitu dok. Halo teman-teman yang lagi bergabung, thank you ya teman-teman. Boleh nih di-share live-nya. Anyway, dokter gimana kabarnya dokter? Baik. Sehat? Sekarang lagi posisi di apa namanya di Jogja nih. Dan ini kebetulan lagi di tempat makan. Jadi nanti kalau ada suara Shopee gitu jangan kaget ya. Ada yang Oke. Oke, dokter lagi di Jogja. Kebetulan Syauki juga sekarang lagi di Jogja nih dokter. Kita berada di satu. Iya, kita berada di satu tempat. Aku orang Jawa Tengah. Habis itu hari ini kebetulan lagi berada di Jogja. Gitu. Oke, mungkin barangkali di sini teman-teman yang nonton nih ya, barangkali ada yang dari Jogja juga, boleh dok kita kenalan bareng. Ih, udah ditanya ini dok, dari Galuh ada 191, dokter Jogjanya mana? Nanti kalau saya kasih tahu didatengin nih, didatengin. Kalau bawa makanan nggak apa-apa, kalau bawa parang tuh yang saya agak takut. Iya sih, bener. Oke. Sejauh ini suaranya aman kok dok, nggak berisik, nggak ada noise dan lain sebagainya. Wah, yang nonton udah banyak aja nih. Ini banyak yang mau ngomong. Oke, aku di Prawira Taman. Aku di Prawira Taman bawa makan tuh dok, mau dikasih makanan tuh dok, mau disamperin. Nanti ya mas ya habis live. Halo teman-teman semuanya, udah banyak banget yang bergabung ya dokter. Mungkin boleh kali ya dok, kalau kita langsung mulai aja gimana? Dokter udah siap belum? Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Hai, halo, selamat malam. Kenalin nih seperti biasa ya, ada Syauki di sini yang bakal menjadi host di Instagram Live Vitasma volume keempat. Karena bulan lalu tuh kita libur dulu ya live Instagramnya, tapi alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa kasih insight baru nih, kita bisa kasih kesempatan teman-teman buat ngobrol seputar isu masalah kesehatan. Nah, malam ini Syauki nggak sendirian, Syauki bakal ditemani sama Dokter Felix. Monggo dok, perkenalkan aja. Biasanya kalau kenalan sendiri tuh lebih mantep. Mbak Syauki ini nanti kalau suara saya misalkan putus-putus langsung bilang aja ya. Soalnya saya emang sering putus nyambung dalam hubungan apapun. Aduh. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Dokter Felix. Kebetulan kemarin dimintain tolong sama teman-teman dari Vitasma ini. Terima kasih ya sudah bersedia mengundang saya yang dokter, tapi agak kurang jelas sih sebenarnya. Dan kali ini kita bakal bahas tentang perbatukan ya.
Iya, tapi bukan batu bener akik banget kan, dok. Hmm. batu akik, bukan batu akik Kenapa? kan. Kenapa? Bukan, itu beda dokter. Dokter ini boleh banget ya. Selera humornya ini boleh banget nih guys. Aku selera humornya bagus tapi bukan selera buat orang-orang. Ini kalau Shogi boleh nebak nih, kayaknya following dokter nih Iya, semuanya akun-akun meme nih. nah, Kayaknya nih, akun-akun meme, akun receh ini. Kayaknya soalnya gitu deh stres ya. sih, jadi butuh hiburan lewat meme-meme gitu. Ya bener banget. Memang meme itu adalah salah satu bentuk ekspresi diri ya dok. Ketika kita nggak bisa ngungkapin itu bisa diwakilin sama meme. Aduh pokoknya seru banget deh. Tapi nggak kalah seru sama apa yang bakal kita bahas ya dok ya malam hari ini. Jadi kenapa sih kita nih bahas batuk gitu ya? Yang pertama adalah kita melihat kondisi cuaca pada akhir-akhir ini ya. Belum lagi yang tadi Sorky udah sempat bahas di Jakarta itu tuh lagi bener-bener polusinya lagi tebel banget ya dok ya. Jadi kita tuh pengen memberikan edukasi nih ke teman-teman semuanya bahwasannya jadi nggak semua batuk itu tuh bisa langsung sembuh. Di sini maksudnya adalah kita pengen teman-teman itu mulai aware dengan batuk, even itu mungkin batuk yang sekiranya itu tuh kayak mungkin terdengarnya sebagai masalah yang sepele gitu ya dok ya. Jadi mungkin kita bisa mulai nih dok dari penjelasan dokter sendiri sebenarnya kenapa sih dok kita bisa batuk, proses menuju kita bisa batuk atau enggak sebab-sebab kita bisa batuk tuh sebenarnya basicnya asalnya tuh dari mana aja sih Oke, dok? terima kasih ya Mbak Syauki ya. Jadi, selamat malam teman-teman. Pertama-tama mungkin saya akan mulai dengan ini terlebih dahulu sih, bahwa Oke. batuk itu adalah salah satu Mm-mm. keluhan yang dia itu paling sering dikeluhin Mm-mm. sama orang-orang ketika dia datang ke dokter batuk gitu. Jadi kayak hampir hampir tiap hari kalau misalkan ada pasien yang konsul tuh, aduh dok saya batuk, patah tulang kaki, aduh dok saya patah tulang kaki, tapi juga ada batuknya nih dok, tolong dibantu gitu. Nah, jadi sebenarnya batuk ini sendiri itu dia bukan sebuah penyakit yang sendirian ya, tapi dia tuh gejala. Jadi kamu bisa sakit yang lain, Oke. misalkan sakit pernapasan, efeknya jadi batuk. Jadi batuk itu adalah gejala. Nah, teman-teman, batuk itu sebenarnya penting untuk bagi manusia. Karena apa? Karena batuk itu mekanisme kita untuk mengeluarkan mekanisme tubuh untuk bertahan. Jadi misalkan nih, kita kesel, ya kan? Kalau kita kesel kan pasti batuk ya. Nggak ada yang habis kesel langsung joget kan? Pasti batuk kan? Nah, batuk itu adalah mekanisme tubuh kita untuk mengeluarkan sesuatu yang nggak sengaja tuh masuk ke dalam pernafasan kita. Itu satu. Jadi kalau kalian bisa batuk itu kalian harus bersyukur. Karena batuk itu mekanisme pertahanan tubuh. Nah, yang jadi masalah itu adalah ketika batuk itu berlebihan tuh. Misalkan, aku nggak lagi kesel apa-apa, aku nggak lagi kenapa-kenapa, tapi kenapa kok batuk terus gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Batuk yang berkepanjangan. Jadi batuk itu sendiri adalah mekanisme bertahan tubuh. Nah, kita itu bisa batuk karena dua hal. Kita bisa batuk karena refleks ya. Jadi di pernafasan kita, saluran pernafasan kita itu ada refleks batuk. Ketika ada sesuatu, misalkan nasi masuk ke pernafasan kita keselak tuh, refleksnya terpicu dan dia langsung batuk. Atau kita bisa juga batuk dengan sengaja. Itu kita bisa juga. Misalkan kayak, aduh ada yang ganjel nih di tenggorokan, kemasukan sendok nih, ya udah kita batuk-batukin gitu. Jadi itulah kenapa kita bisa batuk. Nah, salah satunya nih ketika kita lagi sakit, ya kan, misalkan kena virus COVID nih kemarin. Nah, virus COVID itu dia bisa mengiritasi pernafasan kita, saluran pernafasan kita. Makanya bisa muncul batuk. Karena mengiritasi pernafasan itu, dia bakalan kayak menggelitik refleks batuk kita gitu. Makanya itu batuk. Gatel, Betul, di sini betul gatel banget. Itulah kenapa kalau misalkan teman-teman lagi sakit, misalkan pilek atau sakit yang berhubungan dengan pernafasan, teman-teman bisa batuk. Kayak gitu. Oke.
Oke, berarti tadi dokter bilang kalau dokter itu kalau kalau batuk itu ya. Sorry ya, Dok ya. Kalau batuk itu tuh salah satu refleksi yang mungkin Refleksi, alamiah refleksi di gitu dong. tubuh apa Refleks ya. namanya? Sorry, sorry, Refleks. sorry, sorry. Apa ya? Maksudnya ya, jadi apa ya? Benar. Reaksi, sorry, Sistem. sorry. Reaksi alamiah dari ya. Bener banget nih, salfok banget nih dok, soalnya yang Joy ini ramai banget nih, jadi Shoki agak salfok gitu. Oke, jadi tadi dokter bilang kalau batuk itu adalah salah satu reaksi alamiah Betul. dari tubuh. Itu artinya batuk itu sebenarnya wajar ya dok, bahkan itu Wajar. bagus. Tapi ada nggak sih dok standar kayak kita bisa beda ini? Oh ini emang batuk yang ya udah reaksi alamiah kita. Tapi ada nggak sih dok kayak trigger atau enggak misal tanda-tanda? Oh ini batuknya ini bukan batuk alamiah lagi nih. Ini Mhm. bukan batuknya bukan batuk sehat lagi nih gitu. Boleh dok di spill Nah, apa aja? jadi teman-teman tahu nggak sih, kalau ada nih orang yang dia itu bisa sampai patah rusuk gara-gara batuk. Ini benar. Jadi, nah, Oh karena iya. ketika kita batuk nih ya teman-teman, Oh. ketika kita batuk, untuk untuk Mm-mm. kita bisa batuk itu kita harus meningkatkan tekanan di dalam pernafasan dan perut kita. Jadi kayak itu perlu untuk meningkatkan tekanan. Oke, oke. Nah, kadang kita kan pernah tuh batuk terus sampai sakit banget ya rasanya di dada atau di perut ya. Nah, itu lihat. Iya, Jadi benar-benar. sebenarnya batas yang kita tahu tuh batasnya yang bisa tentukan juga kita sendiri. Jadi misalkan kita keselak, kita batuk, ya kan? Oke. Setelah yang bikin kita Mm-mm. keselak, misalkan nasi atau ayam gorengnya itu udah keluar, Mm-mm. udah agak batuk, kan wajar. Mm-mm. Tapi kalau masih batuk dan tetap Iya. dalam sehari itu batuk terus, padahal yang bikin keselak udah keluar, berarti ada sesuatu yang bermasalah. Mm. Misalkan ada luka Oh, di oke, bagian oke. tenggorokan sehingga batuknya berlanjut. Nah gitu. Jadi kalau misalkan kita ambil Hmm. prinsip tadi ya, batuk adalah mekanisme bertahan tubuh Mm. dari zat-zat asing yang masuk ke pernafasan kita. Harusnya kalau zatnya sudah keluar, harusnya nggak batuk dong. Nah, Mm. tapi kalau masih batuk, berarti Oh, ada yang salah dengan tenggorokan kita. Antara kita mungkin terserang penyakit, atau misalkan yang sering tuh ini, duri. hmm. Jadi ada duri masuk ke tenggorokan, dan Oh, dia oke. tuh nyangkut di situ. Nggak bisa keluar Hah? meskipun Mm-mm. batuk-batukin kayak apa. Nah, itu kan sesuatu yang abnormal. Jadi kayak gitu, kurang lebih. Oke. Oke, oke, berarti sebenarnya batuk itu kan asalnya ada pemicunya ya, Dok. Jadi entah itu tadi dokter bilang duri atau enggak mungkin kita ada salah satu kemasukan benda asing gitu misalnya dalam tubuh dan itu ketika kalau nggak keluar terus masih batuk itu salah satu trigger Betul. pertama ya, Dok ya. Mungkin bisa menjadi penyakit batuk yang lebih serius. Nah, tapi ada nggak sih, Dok, kayak apa ya namanya jenis-jenis mungkin ya dalam ilmu kesehatan gitu ya, Dok, jenis-jenis batuk yang memang oh ini nih udah ada namanya sendiri nih beberapa batuk yang ini udah masuk kayak red flag gitu loh dok, batuk yang mungkin kronis, batuk yang mungkin bisa jadi gejala penyakit yang lebih kronis gitu, Nah, ada nggak dok? oke, jadi kalau Oh, di dunia medis sendiri kita membaginya bisa berdasarkan waktu atau berdasarkan penyakit yang menyebabkannya oke. sih. Misalkan batuk ini karena TBC atau Oke, batuk karena infeksi saluran pernafasan atas. Jadi saluran pernafasan bagian atas, oke, oke, infeksi di oke. situ. Atau batuk yang karena pertusis kalau misalkan Mm-mm. berdasarkan penyakitnya. Nah, kalau dari waktunya sendiri itu ada yang akut, kronis, atau yang Mm-mm. subakut. Nah, akut sama kronis ini bukan dari keparahannya ya, tapi dari waktunya. Jadi Oke, dibilang akut tuh oke, karena dia oke. kurang dari 2 minggu. Jadi 2 minggu batuk terus gitu, itu disebut akut tuh. Tapi kalau lebih dari dua Mm-mm. minggu, misalkan sepanjang jalan kenangan gitu, tetap batuk, itu disebut dengan kronis. Jadi kronis itu karena batuknya lama. Dan itu sering banget aku ada punya temen tuh yang dia mulai dengan pacarnya sampai putus sampai balikan lagi tetap batuk gitu. Nah ternyata dia batuk kronis dan dia emang terinfeksi TBC. TBC gitu. Oke, Ya, oke, nah, oke, oke, salah satu penyebab terjadi oke, oke. batuk itu emang infeksi dari penyakit. Ya, TBC atau pertusis atau influenza, virus, COVID. COVID juga bisa bikin batuk kan kemarin waktu kita tahu COVID itu. Benar, setuju, setuju, setuju banget. Mm-mm. Itu. Oke, oke. Berarti salah satunya jenisnya adalah batuk kronis ya, Dok ya. Dan itu tandanya sekitar
Ya, lebih dari 2 minggu gitu. Kalau tadi dijelasin temannya dokter dari waktu masih pacaran terus sampai balikan lagi tuh lumayan lumayan lama lama juga. juga ya. Apalagi dia kan tipikal orang setia ya. Jadi kok batuknya nggak akhirnya gara-gara stres Oke. kali juga bisa tuh. Oh, Bisa. oh ada dok Ada batuk yang gara-gara yang stres tuh ada. psikologikal juga ada. Tapi kalau Oke. temenku itu kayaknya stres terus dia imunnya rendah, akhirnya terinfeksi penyakit. Jadi ya batuk. Oke. Oke, oke, oke. Berarti, berarti kalau misalnya udah apa ya dok kayak tadi tuh, misalnya batuknya tuh udah lama, misal katakanlah udah lebih dari 2 minggu, kita udah coba berbagai macam cara nggak bisa-bisa, terus apa sih dok langkah-langkahnya buat kita bisa minimalisir atau enggak ya nyelesain si batuk yang nggak sembuh-sembuh itu atau bisa Oke, dibilang batuk kronis itu? misalkan batuk yang nggak sembuh-sembuh gitu ya. Jadi seperti tadi, Iya. tubuh kita itu batuk karena ada sesuatu yang memicu. Mm-mm. Bisa karena keselak, bisa Oke. karena terinfeksi atau diserang oleh kuman, ya kan? Mm-mm. Oke, Atau oke, karena oke. ada gangguan saraf pun juga bisa. Karena batuk itu kan tadi saya bilang ada refleksnya. Oke. Jadi kita tuh punya sensor tuh di tenggorokan. Ada sesuatu yang masuk, batuk gitu. Itu sensor. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kalau misalkan tiga hal Mm-mm. ini atau yang memicu batuk itu tidak dihilangkan, otomatis batuk itu akan terus-menerus Mm-mm. ada gitu. Itulah alasan Oke. muncul batuk kronis. Misalkan nih, penyakit TBC ya, Oke. tuberkulosis. Penyakit TBC Mm-mm. itu emang terkenal Mm-mm. sebagai penyakit yang dia lama banget sembuhnya. Nah, jadi Iya, selama dia setuju. nggak Mm-mm. disembuhkan dan bakterinya itu masih ada, bakteri TBC, ya dia bakal Mm-mm. batuk selamanya, selama TBC-nya itu nggak diobatin. Nah, atau Oke, perokok misalkan. oke. Perokok dia batuk, ya kan, karena Mm-mm. dia ngerokok. Selama dia ngerokok, ya Mm-mm. dia batuk. Mm-mm. Jadilah batuk kronis itu. Jadi prinsipnya, prinsipnya kalau Oh, teman-teman oke. pengen, teman-teman Mm-mm. punya batuk kronis dan pengen tidak batuk, ya kita harus hilangkan dulu penyebabnya. Itu satu, hilangkan penyebabnya. Oke. Yang kedua nih, bisa juga Mm-mm. ketika orang itu mengalami penyakit misalkan perokok dan juga COVID gitu ya. Nah, dia Mm-mm. tuh kan rusak tuh tenggorokannya, saluran nafas. Nah, ketika Mm-mm. saluran pernafasannya itu rusak, sensor batuk tadi itu bakalan lebih sensitif. Jadi kayak disenggol Oh, dikit batuk dia. Nah, misalkan aku iya, iya. ada Kayak orang yang CPNS kena gitu. COVID nih, kena COVID ya kan, udah sembuh tuh, udah sembuh, Mm. COVID-nya udah hilang tuh, ya kan. Tapi tenggorokannya masih belum sembuh Iya, oke. sempurna, jadi Mm. masih terlalu hipersensitif, jadi lebih sensitif gitu. Jadi ketika dia kena polusi udara di Jakarta gitu, atau kena asap knalpot, dia bakal batuk karena sensitif tadi. Sedangkan orang lain di sekitarnya yang nggak punya yang nggak punya riwayat COVID tuh misalkan, Mm-mm. masih sehat, dia nggak bakal batuk. Jadi Mm-mm. bisa juga karena hipersensitif tadi. Oh, oke, 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 oke. Berarti langkah utama kalau misal teman-teman batuknya tuh udah kelihatan nih kayak red flag gak sembuh-sembuh itu harus langsung hindarin Betul. pemicunya ya dok ya. Misalnya, ya bener banget. Kalau misalnya kayak mungkin dengan minum-minuman yang dingin atau enggak makan-makan gorengan berminyak dan pedas itu bisa kita hindarin juga nggak dok Betul. kalau kayak gitu? Jadi salah satu hal yang bisa memicu sensor refleks batuk itu adalah capsaicin. Nah, capsaicin ini kita temukan pada sambal. Capsaicin ini bukan ini ya, cin gini ya. Ini Oh, capsaicin ini komponen yang ada di sambal. Makanya kalau kita makan makanan pedas itu bisa oke, oke, batuk oke, oke. karena ada capsaicin itu di dalam Oke. sambal. Nah, sedangkan makanan gorengan dan juga minuman yang mungkin zat-zat kimia gitu ya, itu bisa mengiritasi, makanya bisa menimbulkan batuk. Begitu. Oh, oke. Oke, I see, I see, I see. Berarti aku tuh Gimana pernah tuh? denger ya, Dok, istilah kayak gini. Sebenarnya minuman dingin itu nggak bikin batuk, tapi itu bakal memperparah batuk. Jadi sebenarnya dia tuh nggak bikin batuk, cuman kalau udah batuk minum es itu bakal lebih parah. Itu Nah, tuh bener nggak sih, prinsipnya Dok, itu kayak gitu? tadi hipersensitif. Jadi karena Oh, di tenggorokan kita oke, tuh oke, banyak oke. saraf ya, ada sarafnya. Jadi ketika saraf itu yang bikin Mm-mm. batuk itu kan ada kimia.
bisa karena kimia, biologis itu karena infeksi. Salah satunya gara-gara fisik. Fisik itu karena panas atau karena dingin gitu. Jadi Oke, ketika oke, dia oke. dingin, dia akan lebih sensitif terhadap rangsangan Mm-mm, atau iritasi zat-zat lain. Jadi misalkan dingin tuh, terus ngerokok, dia akan lebih mm-mm, sensitif, makanya bisa muncul mm-mm. batuk. Gitu. Oh, oke, 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 paham, 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 paham. Nah, apa namanya? Mungkin kita bisa sambil nyela pertanyaan-pertanyaan yang udah di ini nih, Dok ya. Boleh ya, Dok ya? Ini ada nih terakhir nih, Dok, dari Kak Ame Viamel. Kenapa kalau batuk bisa menyebabkan seseorang Wah, jadi cepat kurus, Dok? Wah, ini bener udah. gak sih, Dok? Aku Ini baru mungkin denger. kalau memang benar orang-orang bakal terapi diet dengan batuk kali ya. Ya, jadi Setuju. gini, Kak Ame Viamel ya. Makasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya bukan Mm-mm. orang batuk itu jadi cepat kurus, tapi dia batuk disebabkan mungkin karena penyakit tuberkulosis. Nah, penyakit inilah yang bikin dia cepat kurus. Nah, batuk itu cuman gejalanya yang muncul Oke. dari penyakit tuberkulosisnya. Jadi, teman-teman harus tahu bahwa batuk adalah Hmm. sebuah gejala yang muncul. Penyakitnya Mm-mm. itu bisa banyak, bisa COVID, bisa tuberkulosis, bisa pertusis, atau bisa yang lainnya lagi. Bahkan ada batuk yang terinduksi oleh obat, itu juga ada. Oh, Jadi serius, Dok, minum ada, Dok, obat begitu? justru dia Oh. batuk. Nah, itu contohnya kayak obat-obatan hipertensi, itu ada. Kalau Hmm. batuk bikin kurus mah, kayaknya Oke, oke, orang-orang oke, bakal oke. batuk-batuk aja biar kurus. Mungkin mungkin kalau batuknya bikin kurus itu dengan penurunan pola makan yang ekstrim kali ya, Dok ya. Mungkin karena dia setiap kali mau dimasukin makanan tuh jadi batuk-batuk, terus akhirnya nafsu makannya jadi nurun, akhirnya itu berpengaruh ke berat Ya, badannya. Mungkin gitu nggak kali bisa ya, Dok dibilang ya. gitu, bilang gitu juga sih, karena saya lagi batuk nih sekarang dan makannya justru tambah banyak loh. Oke. Jadi emang benar-benar itu berhubungan Oke. sama penyakit penyebabnya, bukan batuknya. Jadi karena dia terkena penyakit Oh, TBC, oke, oke. tuberkulosis itu, yang mana TBC itu sendiri bisa bikin banyak hal lain, akhirnya Mm-mm. dia jadi kurus gitu. Mm-mm. Gitu ya, Mbak Amelia Mel. Oh, oke, oke. Ini juga Mbak Ame nih sebelumnya juga nanya nih, Dok, bagaimana pertolongan pertama saat mengalami batuk pada anak nih, Dok? Mungkin buat momi-momi di sini, biasanya kalau anak-anaknya tuh udah mulai batuk gitu, Dok, step pertamanya. Jadi kalau misalkan pada anak ya, eh, pada anak-anak itu kan dia sistem imunnya masih belum sesempurna kita. Makanya dia juga lebih mudah untuk batuk. Nah, biasanya paling sering itu karena terinfeksi oleh virus. Jadi kalau misalkan virus itu sendiri itu adalah penyakit Mm-mm. yang dia bakal sembuh dengan sendirinya. Nah, jadi kalau anak Oke, oke, terkena oke, oke. batuk, ya kan, sehingga susah makan dan lain Mm. sebagainya, memang pertolongan pertamanya adalah dengan memberikan obat batuk yang dosisnya disesuaikan dengan umur dan berat badan anaknya. Gitu. Oke, Nah, kalau oke, misalkan I see. Oke, jadi anaknya masih memberikan. dalam Mm. pemberian ASI, ya, harus susu ibu, maka nanti setelah diberikan obat batuk, yang mungkin biar gampang dicampur dengan ASI-nya, itu nanti langsung diberi ASI. Karena di dalam ASI Oh, itu bisa meningkatkan sistem pertahanan mm-mm. tubuh si bayinya. Gitu. Oke, 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 Dan oke, 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 dan oke. ada penelitian nih, Jadi, oke. anak-anak yang dikasih madu Mm-mm. itu dia batuknya Mm-mm. bakal berkurang, lebih cepat sembuh. Jadi itu bisa jadi opsi banget sih buat ibu-ibu di sini. Oh, oke, bener banget ya, Dok ya. Apalagi mungkin madunya adalah madu herbal ya, Dok ya. Madu herbal yang, Betul, yang alami. iya bener banget, yang ada formulasi jahe, atau mungkin bahan-bahan yang mungkin mengandung apa ya, mengandung apa ya, kandungan yang bisa untuk meredakan batuk. Apa aja sih, Dok, kira-kira kandungan-kandungan yang ada di bahan-bahan alami yang mungkin kita bisa dapatkan dengan mungkin dengan mudah gitu, Dok. Mungkin kayak misal dari jahe, tadi dokter juga udah spill Ya, madu, yang kayak gitu. kalau yang aku baca yang paling bagus itu emang madu sih. Sedangkan yang lainnya tuh lebih ke arah merilekskan Oke, gitu. Yang penting jangan dimadu sih. Jadi yang paling bagus tuh madu dan itu oke, ada oke, oke, researchnya, ada penelitiannya dan dan aku rasa cukup oke. mudah ya kita cari madu di mana-mana gitu. Mungkin kalau teman-teman pengen pelihara lebah sendiri juga nggak masalah sih.
Madu, dan bahkan madu itu Oke, oke, dibilang oke, dia oke. lebih baik tuh daripada beberapa obat-obatan batuk yang dijual di pasaran sekarang. Ha-ha. Jadi Oke, aku oke, rasa oke, yang kalau aku oke, bakal oke. rekomen ke pasien, madu sih buat obat batuk tuh. Hmm, oke, oke. Karena memang apa ya, kadang tuh kalau misal batuk, kita tuh kan tenggorokannya butuh yang lembut-lembut gitu nggak sih, Dok? Dan dari tekstur madu sendiri itu kan dia udah lembut gitu. Jadi ketika masuk di tenggorokan itu kayak nggak akan bikin reaksi yang malah justru makin Nah, batuk kayak kalau gitu. madu sendiri itu sebenarnya dia bisa mengurangi batuk karena dia mengurangi peradangan, Mbak. Jadi peradangan itu yang Oke, tadi oke, saya bilang oke. ketika ketika kita teriritasi misalkan karena kuman atau apa itu kan menimbulkan radang lah. Radang tuh kalau teman-teman lihat orang buka Iya, mulut benar. terus merah-merah itu radang. Itu tuh radang tuh. Nah, Oh, oke, madu itu oke. dia memang punya anti peradangan yang keren banget. Makanya orang kalau misalkan luka tuh bisa dikasih madu. Radang bisa dikasih madu. Madu tuh super Oh, banget ya. Pokoknya madu oke, oke. saya suka banget sama madu kecuali di madu. Iya, oke, oke, Dok. Jadi, kalau teman-teman ya, aku rangkum sedikit ya, mungkin teman-teman yang baru join. Jadi tadi Dokter Felix itu menjelaskan bahwasannya salah satu apa ya, bahan alami yang paling ampuh untuk meredakan batuk Betul. atau enggak sakit tenggorokan ya, Dok ya. Tenggorokan mungkin apa ya namanya radang dan lain sebagainya itu adalah madu gitu. Karena madu itu merupakan salah satu apa ya di situ tuh kayak ada kandungan namanya tuh anti peradangan atau anti Betul. inflamasi. Bener nggak, Dok? Ada inflamasi. Bener-bener nggak, Dok? Anti peradangan atau inflamasi yang bisa apa ya ibaratnya tuh mungkin dia bisa ngebunuh bakteri-bakteri penyebab radang atau penyebab batuk yang ada di tenggorokan kita kayak gitu. Nah, salah satu ya mungkin ini bisa jadi pilihan teman-teman ya, pilihan teman-teman kalau misal teman-teman bingung emang harus madu apa sih yang dicoba. Nah, teman-teman nih boleh banget ya dicoba madu Vitasma. Karena apa? Karena selain terbuat dari madu alami asli, Vitasma juga terbuat dari bahan-bahan herbal lainnya yang mengandung antibiotik, antiinflamasi atau peradangan juga. Misalnya kayak jahe, habis itu ada daun saga, ada jinten, ada kayu manis, ada juga daun cakar ayam yang memang mengandung antiinflamasi, anti peradangan juga sehingga bisa meredakan batuk teman-teman nih. Jadi kalau mungkin ya teman-teman batuk berdahak, batuk kering atau enggak mungkin tadi batuk yang udah 2 minggu lebih ya. Jadi teman-teman udah cobain obat batuk ini itu mulai dari yang tablet, mulai dari obat batuk yang kimia dan lain sebagainya, atau nggak mungkin ke dokter belum juga sembuh, mungkin kita bisa dicoba kali ya menggunakan Vitasma. Nah, Vitasma ini nih bisa dikonsumsi siapa aja sih? Jadi Vitasma tuh bisa dikonsumsi mulai dari anak di atas usia 2 tahun sampai dewasa. Kalau misal bumil, busui itu juga bisa untuk mengkonsumsi. Nah, aturannya adalah 1 kali 2 sendok teh dalam sehari. Kalau semisal batuk teman-teman ini makin parah atau enggak tingkatan batuknya itu lebih tinggi ya, lebih kronis, teman-teman bisa konsumsi maksimal itu 3 kali 1 sendok teh dalam sehari gitu. Itu teman-teman. Jadi mungkin bisa dicoba aja. Nah, untuk misal info pemesanan dan lain sebagainya bisa klik link di Instagramnya Vitasma. Begitu ya, Dok ya. Nah, cuman mungkin perlu Oke, teman-teman tahu jadi juga sih kalau misalkan eh, kayak suplemen madu dan lain sebagainya itu dia nggak langsung menghilangkan batuk ya. Cuman dia itu cuma mengurangi oke. durasi batuk. Jadi misalkan kalau nggak pakai madu dia batuknya seminggu, mungkin kalau misalkan pakai madu batuknya jadi 5 hari gitu. Jadi nggak ada cara Oke, cepat oke, untuk oke. langsung menghilangkan batuk gitu. Kecuali pakai obat-obatan gitu. Nah, Oke. makanya tetap harus paham bahwa batuk itu mekanisme pertahanan tubuh. Jadi kalau misalkan nggak batuk, orang bisa bahaya. Misalkan pada pasien stroke tuh kalau dia nggak batuk, dia bisa keselak dan jadi sesak nafas gitu. Oh, oke, oke, oke. Oke, oke. Oke, ini menarik banget sih, Dok. Nih, Gitu. ada yang nanya lagi nih, Dok. Jadi, ini juga kemarin sempat Soki riset sih, Dok. Kecap sama jeruk nipis buat obat batuk, mitos atau fakta? Mungkin biasanya nih dulu, Shoki pas masih kecil itu juga sering dikasih kecap sama jeruk nipis nih buat bocil-bocil. Ini pasti andalannya Iya, emak-emak ya. banget nih, Dok. Gimana nih, Dok, dari segi Kalau kalau yang aku baca ya, itu yang ampuh adalah jeruk nipisnya.
Kenapa? Oke. Karena jeruk nipis itu bisa memecah riak-riak. Aku bahasanya tuh, bahasa aku tuh sih riak. Kalau misalkan kalian apa ya? Dahak, dahak ya. Iya, Dahak. iya, Nah, iya. Dahak-dahak. jadi Betul. karena dahaknya jadi encer tuh, kita batuk, dahaknya bisa keluar. Mm-mm. Harapannya nggak bikin batuk. Kalau aku biasanya tuh madu aku campur sama jeruk nipis. Madunya dapet, jeruk Oh, nipisnya dapet. Itu lebih oke sih menurutku. Sampai oke, dengan jeruk oke, bali oke, ya. oke, oke. Beda soalnya. Bener banget. Nah, iya nih dok, sering banget ketuker nih dok, jeruk nipis sama Bali, jeruk bayi. Padahal jeruk sebenarnya bali. dari segi bentuknya Uh, nggak beda ya dok. Oh, jeruk oh, bali. oh Emang ada jeruk Bali, bayi ya? jeruk Bali, jeruk Wih, jeruk bayi ada dok, ada jeruk bayi tuh yang ini loh dok. Kalau jeruk nipis itu tuh, ini kalau salah, kalau bener ya, aku nggak tahu nih di temen persepsinya sama atau enggak. Jadi kalau hijau jeruk nipis itu kan itu. yang teksturnya itu kan bulat ya, tapi kalau jeruk bayi itu tuh dia mirip, agak sedikit mirip Oh, lemon, yang ujungnya tuh kayak agak bulat kecilnya. Habis itu tekstur kulitnya tuh agak sedikit bertekstur. Kalau misal jeruk nipis kan kayak mulus gitu ya dok ya. Tapi kalau jeruk bayi itu ada sedikit teksturnya tuh warnanya hijau-hijau. Mungkin boleh nih teman-teman di komen, ada nggak sih nah istilah jeruk ini menarik bayi nih. di Bapak ibunya teman-teman, siapa ya atau itu cuma jeruk bayi itu? jeruk nipis? Yang dengar aku. Ini kita perlu selidikin sih. Jeruk baby. Oke. Dok, kalau makan nanas sering gatal, batuk, itu wajar nggak reaksinya? Oke, sekali lagi. Jadi kalau saya sendiri belum tahu Hmm? nanas itu isinya apa ya. Maksudnya kandungan dalam yang apa. Cuman Oke. prinsipnya adalah yang dianggap sama tubuh itu mengiritasi atau sama tenggorokan itu Hmm? dianggap ini siapa sih kok datang-datang ke tenggorokan gitu, pasti bakal dibatukkan sama Hmm. tenggorokan. Karena itu mekanisme bertahan gitu. Jadi, Oh, dok, oke, apakah oke, nanas oke, oke. itu bisa bikin batuk? Kalau dalam jumlah sedikit, nggak masalah. Tapi kalau kalian makan nanas sekebun, ya jelas batuk gitu. Karena berlebihan, pasti ada zat-zat lain yang dia mengiritasi tenggorokan. Itu pasti bakal bikin batuk. Nah, ingat batuk itu baik sebenarnya. Tapi kalau berlebihan, baru nggak baik. Oke. Oh, oke, I see, I see, I see. Jadi, kalau ini sebenarnya kembali ke reaksi tubuh masing-masing nggak, Dok? Iya, maksudnya kayak, ya nggak sih, Dok? Kayak misal, aku makan nanas itu nggak batuk. Tapi mungkin teman aku makan nanas itu bisa jadi batuk, gitu kali ya? Mungkin beda-beda antara reaksi tubuh, jadi nggak semua orang itu makan nanas bisa jadi batuk, kayak gitu kali ya, Dok, ya maksudnya Oh, ya? udah punya ini sendiri sih. Dan Udah kalau punya misal kita makan, oh, daftar undangan yang harus dibuang, harus dikeluarin sama dia udah punya sendiri. Tubuh udah tahu batasannya sendiri sih. berarti artinya kalau misal kita konsumsi nanas dan jadi batuk, ya itu tanda dari tubuh kita kalau tubuh kita tuh nggak bisa nerima nanas Hmm, gitu ya dok, maksudnya mungkin gitu kan? mungkin nggak bisa diterima ini ya, nggak bisa diterjemahkan segampang itu ya. Intinya adalah kalau misalkan batuknya Mm-mm. dalam nanas itu nggak sampai bikin dada sakit, perut sakit, nggak masalah sih. Jadi bukan batuk yang berbahaya Oh, gitu. oke, oke. Oh, oh, oke, oke, oke. Jadi mungkin bisa tergolong kayak batuk ringan gitu ya dok ya, yang mungkin Wajar. apa, reaksinya bisa kita. Iya benar. Jadi mungkin ya apa ya, solusinya tuh nggak separah dengan batuk-batuk yang lainnya. Oke deh, mungkin karena tadi kita juga udah mulai jawab-jawabin pertanyaan, boleh banget nih kita open sesi Q&A walaupun dari tadi kita udah open. Jadi monggo nih teman-teman yang mau tanya-tanya, atau enggak boleh nih dokter langsung jawab sendiri, Aku nggak apa-apa tanya dok. sendiri kali ya. Scrolling aja. Tanya sendiri jawab sendiri gitu ya dok Aku nggak konsepnya. bisa baca komen ya, nggak kelihatan ya. Oh Nah, coba, ya nggak maksudnya kelihatan ya? kayak gimana ya? Coba Mbak Uki deh, ada pertanyaan apa guys? Oke. Oke, ini ada nih dok. Ada yang dia tuh punya riwayat COVID tahun lalu. Batuk lama, baru akhir-akhir ini ada hubungannya nggak dok? Jadi dia tuh mungkin tahun lalu dia kena COVID. Habis itu dia sekarang nih baru kena batuk yang jangka panjang gitu. Mungkin yang tadi kita sebutin yang nggak sembuh-sembuh, atau mungkin batuk kronis. Dan itu tuh ada kaitannya nggak dok? Mungkin dengan mantan pasien COVID, dengan mungkin keluhan-keluhan masalah batuk atau pernafasan di kemudian hari. Kalau misalkan dia tahun lalu COVID, batuknya baru sekarang, itu bisa jadi tidak berhubungan Mm-mm. sih, bisa jadi tidak berhubungan karena udah terlalu lama banget jaraknya. Kecuali kalau kecuali Oke, kalau dia oke. tahun lalu COVID,
dan selama setahun itu batuk terus padahal COVID-nya udah hilang, bisa jadi itu berhubungan. Nah, yang kayak kasus mbaknya tadi itu perlu kita periksa dulu tuh, jangan-jangan dia ada penyebab lain tuh selain COVID yang bikin dia batuk gitu. Karena kan COVID-nya udah lalu tuh, terus sampai sekarang nggak ada keluhan, tiba-tiba muncul lagi keluhan. Nah, siapa tahu ada pemicu yang lain tuh, gitu. Oke, begitu ya. Tadi mbaknya, aku udah ke bawah lagi nih. Mbak behind the food tadi udah dijawab. Terus ini ada Kak Amen nih nanya nih, apakah ada efek samping jangka panjang jika konsumsi Vitasma setiap hari? Oke, mungkin biar aku jelasin sedikit ya Kak. Jadi Vitasma itu memang terbuat dari bahan-bahan herbal. Dia tidak bikin ngantuk. Biasanya kan obat batuk bikin ngantuk ya, atau bikin ketergantungan atau enggak efek dan lain-lainnya gitu. Cuman kita juga memiliki batasan konsumsi, yaitu tadi kalau misal batuknya tuh udah kronis-kronis banget, bisa dikonsumsi 3 kali dalam sehari gitu, mungkin menambahkan dosis kayak gitu. Cuman untuk dari efek samping jangka panjang sejauh ini, sejauh dari mungkin konsumen-konsumen Vitasma itu tidak ada ya Kak seperti itu. Jadi kayak belum ada yang kayak misal setelah konsumsi Vitasma jadi ini itu dan segala macam. Alhamdulillah, mungkin karena kami juga menggunakan bahan-bahan yang alami gitu, yang lebih sehat gitu. Jadi reaktifnya juga tidak begitu gitu. Tapi tetap mungkin walaupun apa ya, walaupun ini herbal tapi tetap ada batasan untuk konsumsinya ya Kak. Seperti itu, semoga menjawab. Lalu, bagaimana cara menjaga imunitas tubuh agar terhindar dari penyakit batuk, Dok? Monggo. Cara jaga ya salah satunya dengan ini, minum madu Vitasma ya. Yang penting jangan minumnya 3 botol gitu langsung dalam sehari. Bukannya sehat malah mabok. Benar. Jadi menjaga kekebalan tubuh itu ada banyak caranya. Salah satunya yang paling sering dibilang orang, ya istirahat cukup, olahraga, dan juga makan makanan yang bergizi, gitu kan. Nah, biar nggak batuk sendiri, kalau kalian tinggal di Jakarta nih, yang lagi banyak tuh pembakaran udara, sampah dan polusinya, better kalian pakai masker tuh. Benar. Jadi selama pandemi kemarin orang pakai masker, itu orang yang mengeluhkan batuk bersin-bersin itu berkurang. Selain karena COVID ya. Jadi caranya adalah dengan pakai masker, kemudian juga mungkin pakai air purifier juga bisa untuk membersihkan udara yang ada di sekitar rumah. Gitu. Selain menjaga sistem imun yang olahraga, makan banyak, makan sehat, sama istirahat cukup. Kayaknya kalau teman-teman tanya ke seluruh dokter yang ada di muka bumi, jawabannya kan olahraga, tidur cukup, makan sehat. Tapi saya sendiri tidak tidur cukup. Miris sih. Karena dokter biasanya pulang malam gitu ya, Dok, maksudnya. Berangkat pagi, pola makan tidak teratur. Ya gitu sih. Tapi kita tetap mendakwahkan yang benar lah ya. Iya, benar-benar. Jadi intinya adalah melakukan gaya hidup sehat ya, yang selama ini Vitasma udah sering gencerin, melakukan gaya hidup sehat, mungkin minum air putih, olahraga, istirahat cukup, dan pakai masker. Atau mungkin teman-teman juga boleh dibarengin dengan konsumsi madu Vitasma. Aduh, cakep banget nih promosinya. Oke, ada pertanyaan lain nih. Ini masalah batuk karena alergi nih, Dok. Ini kayak agak lumayan batuk karena alergi nih, Dok. Jadi adanya kalau batuk karena alergi suatu hal itu bisa sembuh nggak, Dok? Jadi kalau misalnya ya aku alergi sama bulu kucing, itu akan selamanya ketika aku deketin kucing, aku nempel kucing itu akan selalu batuk. Atau itu bisa diminimalisirkan atau itu bisa disembuhkan, Dok. Jadi misalnya sekarang aku masih alergi kucing, batuk. Habis itu nanti mungkin 5 tahun kemudian, entah mungkin ada terapi dan lain sebagainya, terus setelah aku deket kucing lagi aku jadi batuk gitu. Itu gimana, Dok? Possible nggak kayak gitu? Jadi kalau misalkan prinsipnya terlebih dahulu ya, kalau alergi itu adalah sistem imun tubuh kita tuh agak lebay gitu modelnya. Jadi yang harusnya nggak bikin masalah, dia bikin masalah kan. Jadi cuman bulu kucing kenapa jadi masalah gitu kan. Itu prinsipnya alergi. Jadi kan bulu kucing orang-orang nggak masalah, kenapa orang ini bermasalah sendiri satu. Nah, untuk saat ini kita emang belum ada obat-obatan yang bisa menghilangkan alergi itu sama sekali. Yang kita punya cuma obat-obatan yang bisa meredakan gejalanya. Nah, cuman ada beberapa kasus itu di mana ketika mereka sudah tua atau dewasa,
alerginya itu hilang tiba-tiba Hmm. atau menurun gitu. Oh, oke. Nah, jadi untuk alergi ini sendiri, apakah ada pertanyaan, apakah mungkin tiba ntar kalau udah gede hilang? Mungkin, bisa jadi, karena pernah ada kejadiannya. Cuman gimana caranya, salah satunya ya kita masih belum tahu apakah cara menghilangkannya gimana. Cuman yang paling paling sering kita sampaikan adalah ya konsumsi obat rutin, menghindari bulu kucing. Kalau misalkan alergi bulu kucing tapi kalian Mhm. masih dusel-dusel sama kucing, ya pasti nggak bakal hilang. Kecuali Doraemon ya. Nah, gitu. Jadi menghindari alergen atau yang bisa bikin alergi, minum obat-obatan sehingga sistem pertahanan tubuh kita itu lebih terkontrol. Sisanya adalah tugasnya Mhm. Tuhan dan tugas tubuh kalian. Gitu. Oke, oke. Bener-bener setuju banget sih. Setuju banget dokter. Ini juga tadi ada yang ngeluhin nih dok. Aku lupa namanya siapa. Jadi dia tuh batuk lama, disertai sesak nafas dan mual nih dok. Itu kira-kira jadi salah satu trigger penyakit kronis gitu nggak dok? Kalau disertai dengan sesak nafas dan Batuk. mual. Nah, kalau misalkan pada kasus teman yang tadi, itu kita harus tahu dulu mualnya seperti Mm-mm. apa, batuknya seperti apa, dan juga sesak nafasnya dipicu oleh apa. Cuman kalau mungkin pertanyaannya, kenapa ketika saya batuk, saya juga mual gitu ya? Itu karena memang Mm-mm. sarafnya batuk sama mual tuh sama. Mereka satu saudaraan. Fagus namanya. Mereka satu saudara Fagus Mm-mm. family gitu. Ya. Jadi makanya orang ketika Oh, batuk, oke. itu bisa merangsang saraf yang bikin mual juga. Nah, kalau misalkan dia sesak Oke, I terus see. batuk sama mual, bisa jadi mungkin dia punya asma, karena asma juga bisa bikin batuk kan. Dan kalau sudah gitu ke dokter, jangan ke salon, ke dokter. Pokoknya misalkan ada penyakit yang memang parah, ke dokter. Nah, kita mau periksa tuh kita nggak bisa ngawang gitu, kita bukan paranormal. Jadi kita harus periksa benar-benar berhadapan-hadapan face to face, kayak gimana. Oke, 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 oke. Nah, kalau ngomong-ngomongin periksa ke dokter nih, Dok, ada nih pertanyaan dari Kak Asri Widianti 22 Sebaiknya kapan batuk yang harus dibawa ke dokter nih, Dok? Mungkin ada beberapa orang yang walaupun dia nih udah akut tapi kayak udahlah daripada ke dokter, mungkin biayanya lebih. Jadi ya udahlah mending kecap sama jeruk nipis aja kayak gitu. Dan Itu gimana, Dok? prinsipnya satu ya, kalian harus ke dokter kalau misalkan batuk itu menurut kalian sendiri nih udah berat banget, udah berat Mhm. dan udah mengganggu aktivitas. Yang kedua adalah Mhm, ketika mhm, kalian udah mhm. mencoba berbagai cara yang sendiri, pakai kecap satu botol, kecap Mhm. jenis apapun, merek apapun, jeruk nipisnya dari berbagai pohon pilihan, dan tetap nggak sembuh gitu misalkan. Atau pakai Oke, madu, oke. berbagai macam lebah, nyoba Vitasma 5 botol juga belum sembuh gitu misalkan. Ya sudah, bawa ke dokter. Kita mungkin punya sudut pandang lain yang bisa membantu teman-teman batuknya teman-teman kita. Jadi memang Oke, yang oke, bisa oke, ngukur oke. teman-teman sendiri sih, karena kita kan nggak tahu siapa yang batuk, siapa yang anu. Oh, oke dok. Berarti ini berkaitan juga dok dengan pertanyaan ini nih. Jadi intinya, aku lupa lagi dia nanya apa, cuman aku agak ingat. Jadi intinya kayak, tadi kan kalau batuk yang bisa ngukur kapan kita harus ke dokter, nggak ke dokter kan kita sendiri. Berarti ini sama juga dengan batuk yang tanpa perlu, batuk yang bisa sembuh sendiri, itu juga kita bisa ngukur sendiri gitu, Iya, dok kan maksudnya? misalkan batuk sehari 2 hari terus tiba-tiba hilang, ya udah dong nggak usah dibawa ke dokter. Tapi kalau batuk udah 3 hari, 4 hari, 5 hari kok nggak hilang-hilang, makin berat, kok dada saya justru makin sakit juga gara-gara batuk, kok kok saya jadi nggak bisa Oh, oke, kerja. oke, Misalkan oke, dia oke. penyanyi nih, penyanyi dia batuk setengah jam aja mungkin ke dokter karena dia memang kerjaannya nyanyi. Jadi memang benar-benar Oke, yang oke. bisa mengukur Mm, teman-teman sendiri ketika itu sudah mengganggu dan mm, segala upaya nggak bisa sudah nggak berbuah hasil gitu ya, bawa ke dokter gitu. mm. Oke. Oke, jadi kita balikin lagi nih ke diri kita sendiri. Kalau misal kayak
batuk-batuknya ini bisa masih kita toleransi, kita masih bisa kerja gitu ya, kita masih bisa berangkat kerja, kita masih bisa hahaha, kita masih bisa mungkin ketemu sama ayang atau sama yang lainnya, itu masih aman-aman aja, mungkin itu akan sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya udah mulai ganggu kekerjaan atau enggak misal nular nih dok, nah ini nih baru, maksudnya ini obrolan menarik nih dok, masalah Betul. menular gitu. Emang batuk itu sebenarnya kan banyak banyak dibilang tuh kalau itu batuk tuh bisa menular ya dok ya. Jadi ketika hal tersebut terjadi, apakah kita harus membatasi untuk menggunakan barang-barang yang sama atau benda-benda yang sama dengan orang yang pengidap batuk dok? Oke, aku pengen ini ya, mengkonfirm dulu ke teman-teman bahwa batuk itu tidak menular. Yang menular penyakitnya. Itu harus teman-teman pahami dulu. Nah, batuk itu Oke nggak nular. oke Misalkan oke oke oke. Mbak Syauki sekarang batuk itu nggak bakal nular ke aku nih sekarang. Karena kita sudah telepon. Nah, Iya iya, jauh jauh dok, yang nular jauh itu jauh. penyakitnya. Misalkan TBC, tuberkulosis, atau pertusis, atau influenza, atau COVID, ya kan? Nah, orang yang nggak, orang yang kena COVID tapi nggak batuk, itu bisa nularin ke orang, dan orang itu jadi batuk. Padahal orang yang nularin itu nggak batuk, oke? Karena yang nular itu penyakitnya, Oh, bukan batuknya. oh, Jadi kalau misalkan ada si A nih kena TBC, oh. terus dia kebetulan nggak lagi batuk, cuman habis Mm-mm. meludah, dan kebetulan ludahnya itu terkena orang lain gitu ya. Orang lain ini bisa mengalami batuk meskipun si A ini udah nggak batuk gitu. Ingat, yang nular itu bukan batuknya, tapi penyakitnya. Jadi kalian harus waspada sama penyakitnya, bukan batuknya gitu. Oh, Jadi kalau kalian batuk nih, oke oke. kalau kalian batuk nih, Oh, kalian harus mikir, aku kok batuk ya? Kenapa ya? Jadi batuk itu gejala doang, bukan bukan batuknya sendiri bukan penyakit, kecuali misalkan kanker atau lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin nular, yang nular adalah penyakitnya, bukan batuknya, gitu ya. Nah, apakah misalkan kita hmm, pegangan tangan sama orang yang batuk atau apa, itu bisa ketularan? Tergantung penyakitnya dia apa, apakah tuberkulosis atau COVID. Kalau TBC misalkan, TBC itu dia kena sinar matahari bakal mati bakterinya. Jadi misalkan dia batuk, oh, kebetulan ludahnya itu kecipratan di mana, tapi terkena matahari, aman. Nggak bakal terkena TBC karena bakterinya mati kena UV gitu. oh, Gitu ya, ingat ya, penyakitnya yang nular bukan oh. batuknya. Oke oke. Ini jujur aja Shauki nih baru ini sih dok, baru paham nih dok. Jadi kita harus tetap waspada nggak sih dok sama orang-orang yang mungkin batuk di sekitar kita, karena kita nggak tahu dia sebenarnya batuknya tuh Betul, karena apa gitu loh. Ya mungkin syukur-syukur batuknya batuk biasa gitu yang bukan karena batuk ada penyakit, tapi kalau misal batuknya tuh batuk TBC apalagi batuknya lebih parah ya mungkin kita harus warning itu benar. juga ya dok ya, berarti ya. Makanya aku sampai sekarang masih Hmm, suka pakai masker iya. sih, dan juga karena aku merasa lebih sehat ketika pakai masker. Dan kelihatan lebih ganteng juga sih kalau pakai masker. Oke 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 oke. Oke, aku aku jadi inget nih dok waktu zaman-zaman COVID dulu, makanya tuh kita selalu takut nggak sih kalau ada orang batuk, ya nggak? Kalau misal lagi di area publik gitu, di Nah, bis atau enggak di tempat umum, kalau ada yang batuk tuh kan pasti langsung diliatin gitu ya. Itu make sense juga sih dok sama penjelasan dokter barusan bahwasannya bukan batuknya yang nular, maksudnya kita nggak takut orang itu batuk, tapi kita takut orang itu batuk tuh betul. karena COVID, Nah, gitu kan ya ini maksudnya ada dok? pertanyaan menarik nih, Ya, yang oke. nyambung dari Ibu Arnita 94 nih ya. Dok, kenapa kalau pilek pasti kena batuk? Ya kan? Nah, ini karena itu Kenapa tuh dok? penyakitnya yang kayak gitu, bukan batuknya. Jadi misalkan penyakit COVID nih, Oh, COVID itu nyerangnya dari hidung sampai ke tenggorokan. Yang batuk tenggorokan, yang iya, pilek hidung. iya, iya. Makanya kalau kena COVID, pilek sama batuk. Gitu. Kalau Oh, oke, oke, TBC, oke, oke, TBC oke, oke. itu yang diserang paru-paru, ya kan? Sampai Hmm, tenggorokan. Orang TBC itu nggak pilek, dia cuma batuk doang. Jadi ini dua oke, contoh nih. oke, Orang oke, kena oke. COVID dia bisa pilek Hmm, sama batuk. Orang kena TBC dia batuk doang. Doang. Jarang orang TBC itu pilek. Karena tadi batuk itu cuma gejala. Kita harus mikirin penyakitnya apa. Gitu. hmm, hmm. Oke, oke. Kalau ini dok, misal kayak kita coba
akumulasikan nih beberapa penyakit yang mungkin triggernya itu tuh kelihatan dari batuk, padahal dia tuh sebenarnya kronis, Dok. Itu bisa dijelasin nggak, Dok? Kira-kira penyakit apa aja gitu? Yang mungkin yang lebih familiar atau lebih umum di Aku disuruh masyarakat minum kita. dulu nih. Oh, oke, siap. Gimana? Siap. Oke, jadi kan tadi kita menjelasin nih kalau misal batuk itu nggak menular, yang menular itu tuh penyakitnya. Dan ada mungkin beberapa penyakit yang triggernya itu tuh gejalanya itu tuh berawal dari batuk. Nah, mungkin bisa dijelasin sekalian nggak, Dok, kira-kira jenis penyakit apa aja, mungkin penyakit kronis apa aja, atau mungkin kayak mungkin sekedar flu, pilek gitu yang bisa kita apa ya, mungkin yang bisa kita waspadai ketika orang itu tuh sedang batuk gitu. Mungkin penyakit apa saja yang bisa bikin batuk lama gitu ya? Iya, Oke. iya, iya. Secara umum kalau kita baginya ini sih penyakit yang dia infeksi sama yang non infeksi gitu ya. Mm-mm. Kalau yang infeksi ya Oke, tadi yang sudah aku oke. sebutkan TBC, pertussis, ya kan, influenza, COVID. Kalau yang non infeksi itu bisa gara-gara asma atau ada namanya Hmm, bronkitis akut, bronkitis kronis yang disebabkan oleh asap rokok itu juga bisa. Asap rokok itu bisa juga. oh, Atau GERD. GERD itu ketika asam lambung kita itu naik sampai ke tenggorokan. hmm, GERD. Itu oh, oke, karena apa? Karena oke, bisa oke, 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 mengiritasi oke. tenggorokan kan asam lambung itu. Makanya muncul batuk lama. Itu bisa. Nah, semua hal itu Hmm, bisa kita cegah hmm, ketika kita minum suplemen yang sehat, contohnya seperti Vitasma, olahraga, dan juga berat hmm. badannya cukup, maksudnya tidak terlalu gemuk, itu bisa kita cegah dengan hal itu semua. Itu. Oh, oke, oke, oke. Jadi ada dua jenis penyakit nih guys yang bisa apa ya, kita lihat dari batuk gitu ya. Batuk yang mungkin nggak sembuh-sembuh. Jadi ada penyakit yang penyakit batuk karena infeksi, atau enggak karena non infeksi. Kalau infeksi itu ada TBC, kalau non infeksi itu ada asma, bronkitis gara-gara asap rokok, sama GERD gitu ya, Dok. Dok, berarti misalnya yang perlu kita harus waspadai itu kalau gitu yang infeksi nggak sih, Dok? Soalnya kalau misalnya kayak asma sama GERD itu tuh kan kayaknya nggak bisa menular ya, Dok, atau gimana Memang tuh? nggak bisa nular sih, misalkan GERD. Cuman kan bisa didapatkan gara-gara pola hidup tidak sehat. Nah, gitu. Nah, dan Oh, dan oke. sebenarnya kita Benar. tuh semakin kesini semakin hidup kita tuh Mm-mm. sebenarnya makin bersih. Orang-orang mulai sadar kebersihan, pakai masker dan lain sebagainya. Dan di masa depan nanti akan lebih banyak Mm-mm. penyakit-penyakit itu yang non communicable istilahnya, atau penyakit-penyakit yang tidak menular. Oh, Nah, jadi oh, oke. Oke. ke depan itu akan banyak orang-orang yang dia Mm, penyakitnya itu penyakit-penyakit kayak diabetes dan GERD ini, obesitas mm, itu kayak gitu. Jadi mm, menurut saya semuanya harus diwaspadai. Kita harus sangat care dengan kesehatan gitu. Makanya oh, silakan bertanya kepada dokter. mm. Kalau pengen gampang cari jodoh dokter juga boleh. Itu boleh di-spill tipsnya nggak, Dok? Kirim CV dengan TOEFL 760 aja yang penting. Aduh, mahal ya. Oh ya, ini ada yang Oke nih, Dok. mungkin harus ini Mungkin dulu Kakak bisa. klarifikasi, ada yang tanya Mm, bronkitis apakah masuk non infeksi. Jadi bronkitis itu adalah peradangan mm. pada bronkus gitu. Penyebabnya bisa infeksi dan non infeksi. Nah, tadi aku bilang bronkitis yang disebabkan asap Oke, rokok. oke. Makanya itu termasuk yang non infeksi gitu ya. Biar nggak salah paham. Mm. Oke, 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 oke. Oke, udah dijawab ya guys, teman-teman. Mungkin kita kasih kesempatan dua kali pertanyaan lagi kali boleh ya, Dok ya. Habis itu nanti kita masuk ke quiz. Jadi dua kali pertanyaan nih, mungkin aku scroll dulu di atas tadi ada pertanyaan menarik. Nah, ini dia dari Behind the Foot Underscore. Batuk semakin parah saat posisi tidur atau berbaring, kenapa ya, Dok? Apakah ada perubahan posisi itu ngaruh ke batuk? Ya, Monggo, salah Dok. satunya misalkan yang bisa bikin kita batuk itu adalah cairan sih. Cairan dalam ini lendir ya, lendir. Oke. Nah, oleh karena itu, makanya tadi Mm-mm. aku bilang Mm-mm. orang stroke itu dia nggak bisa batuk, Mbak. Nah, oke, orang stroke itu Mm-mm. ada yang nggak bisa batuk dan mereka sering meninggal bukan gara-gara stroke-nya tapi nggak bisa batuk, akhirnya keselak gitu. Dan ada Oh. beberapa posisi tidur tertentu yang dia emang membuat lendir tubuh itu masuk ke tenggorokan. Misalnya tengkurap. Tadi tengkurap ya yang dibilang gitu ya. Mm-mm. Tengkurap atau telentang?
tengkurap Iya. gitu. Oh Tengkurap iya ya? iya iya iya. Bentar aku Ya, scroll. berbaring. Berbaring dok, berbaring. Nah, biasanya kalau pada Terlentang tengkurap sih, berarti ya. itu berhubungan sama ini, Oh, lendir tadi. Lendir itu dia akan masuk oh, kan. ya. Jadi kalau misalkan tidur posisi bergelantung itu atau ini batuk juga karena kurang minum Vitasma. Jadi itu hubungannya sama sama Asik. lendir. Hmm. Jadi kita harus mengeluarkan gitu. Gitu. Oh, oke, oke. Berarti kalau misal batuk itu sebaiknya posisi tubuh tuh harus gimana, Dok? Biar nggak makin parah gitu. Sebenarnya kalau menurut saya itu nggak terlalu signifikan sih. Jadi kalau misalkan tidur ya berbaring, masa tidur berdiri gitu kan atau agak susah ya. Atau tidurnya jungkir balik itu susah ya. Jadi berbaring aja nggak masalah. Iya, iya. Cuman ada namanya penyakit Mm-mm. paru kronis obstruktif. Oh, namanya aja susah ya. Jadi intinya ini Oh, penyakit paru yang PPOK PPOK ya, yang Dok? biasanya dialami oleh orang-orang tua gitu. Nah, atau Oke, oke, penyakit oke. jantung kongestif atau penyakit gagal jantung istilahnya. Gagal jantung. Nah, itu memang pada posisi Mm-mm. tertentu dia nggak boleh tidur telentang banget. Harus dia agak berdiri gini biar dia nggak sesek dan juga biar nggak batuk. Tapi kalau di sini rata-rata masih pemuda-pemuda jompo ya yang nontonnya. Jadi aku rasa kalian tidur selama batuk tidurnya mau jungkir balik pun nggak masalah. Tapi jangan jungkir balik sih, aneh banget. Biasanya kadang-kadang tuh suka yang tidur gitu, bangun-bangun tuh muter yang jadi yang tadinya misal kayak kasurnya tuh misal kepala di sini, kaki di sini, terus pas bangun-bangun tuh Iya, jadi saya tuh kebalik kayak gini loh, Dok. pengen banget tidur terus bangun-bangun jadi kaya sih. Itu Itu boleh di-spill juga saya nggak sih masih cari tipsnya? juga tipsnya. Oh, masih cari juga. Oke, boleh nanti kalau mungkin dokter udah Kita nemu kita bikin tipsnya live apa, kita lagi ya. bikin live IG lagi terus bahas itu. Cakep, cakep, setuju banget. Oke, pertanyaan terakhir dari Kak Asri Widianti 2212. Dok, menutup mulut saat batuk baiknya menggunakan telapak tangan kayak gini atau kayak gini, Pakai Dok? ini siku, dalamnya siku. Gitu. Tapi jangan pakai siku Oh, orang oke. lain ya, pakai siku sendiri. Oh ya, oke. Itu kalau misal aku pernah lihat Dok beberapa orang yang harus pakai tisu atau enggak pakai kayak kain itu lebih ini Oh, nggak Dok? Lebih itu aman nggak Dok kalau kayak gitu lebih ditutupin bagus gitu? lagi. Pakai kain, itu pakai Bagus. apa namanya Oke. handuk itu nggak apa-apa. Cuman jangan habis dipakai tisu terus kalian lapin ke muka teman kalian itu jangan dibuang tisunya, handuknya dicuci. Oke. Oh, Oke. itu lebih bagus lagi. Oke. 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 Oke, setuju sih, Dok. Jadi kalau misal mau pakai tangan harus pakai kain atau tisu kayak gitu ya, Dok. Habis itu tangannya harus segera dibersihkan. Itu pilihan keduanya kita bisa pakai lengan dalam ya, Dok. Itu perlu dibersihkan juga nggak, Dok, Iya setelah dong, itu? Misal takut nempel ke baju, iya jilat. dong, namanya harus dibersihkan. Masa kalian mau dikumpulin, Iya memang dong. bakal jadi kupon gitu, dikumpulin dapat hadiah. Dia tetap harus dibersihkan. Oke, oke, oke. Oke, ini terakhir nih, Dok, pertanyaan Oh dari ya, aku nih. Ini kayak aku kepo banget. Jadi kalau misal kita batuk, pastinya masih pakai masker, itu apakah maskernya harus ganti, Dok, saat itu juga atau gimana? kalau saya prinsipnya masker itu kalau misalkan kita batuk ya, batuk terus kena masker, Mhm, uh, mhm. kita nggak bakal Iya. ketularan penyakit kita sendiri sih, prinsipnya itu. Cuman kadang bau dan kotor kan. Oke, Jadi oke, ya oke. kalau aku batuk banyak itu aku ganti Hmm. masker. Tapi jangan diganti masker bengkoang, jangan. Masker aja ganti. Nggak sekalian ini, Dok. Nggak sekalian Itu peel bisa off juga gitu. sih. Jadi prinsipnya kita Bisa, bisa, bisa. nggak bakal ketularan, Oke, cuman guys. kotor. Jadinya kotor. Iya, setuju, setuju banget, Dok. Itu kalau kalau biasa kalau dokter sendiri masker itu tuh selain karena misal batuk parah terus ganti tuh ada jangka waktunya nggak sih, Dok? Misal sehari sekali, misal ketika berangkat ke kantor atau enggak berangkat kerja terus pulang kerja terus besoknya ganti atau misal dalam sehari tuh harus ganti 2 kali masker atau disesuaikan dengan misal seberapa banyak, misal aku lebih sering di kendaraan umum, lebih sering naik motor dan lain Itu sebagainya gitu. dulu kita udah sering bahas ini ya waktu pandemi dulu. Cuman satu itu tergantung dengan maskernya. Mm-mm. Kalau masker yang level Mm-mm. N95 gitu nggak harus terlalu sering-sering. Cuman masker yang tipis-tipis itu emang 4 sampai 6 jam lebih baik ganti gitu. Gitu.
Oh, oke oke oke. Oke, kalau gitu mungkin untuk sesi Q&A pada malam hari ini kita sudahi dulu ya dok ya. Maaf banget nih buat teman-teman yang bertanya tapi belum bisa kejawab. Mungkin boleh kali ya kita kepoin akun Instagramnya Dokter Felix. Kita mungkin karena konten-kontennya tuh bagus-bagus banget dong. Aku tuh sering lihat gitu loh. Apalagi kan sering banget tuh bahas masalah rokok, masalah vape ya. Ini buat cowok-cowok nih cocok banget nih harus nonton konten-kontennya Dokter Felix sih gitu. Oke nih dok, kita masuk di sesi selanjutnya, yaitu kita bakal ada kuis. Jadi akan ada 3 orang pemenang yang bakal mendapatkan hadiah gitu ya, hadiah dari Vitasma seperti itu. Nah, caranya gimana? Nanti mungkin aku sama Dokter Felix bakal bagiin satu pertanyaan, terserah dokter mungkin monggo satu pertanyaan aja, pertanyaan apapun itu yang mungkin tadi udah berkaitan sama si tema yang tadi kita udah obrolin pada malam hari ini. Boleh dok? Apa aja? Apa Terserah fungsi dokter. batuk? Oke, apa fungsi batuk guys? Ayo guys, viewersnya langsung naik. Ayo guys, tuh apa? Aku ulangi lagi ya. Apa fungsi batuk? Boleh langsung Itu ada yang dijawab. benar tuh satu. Oke, oke nih. Yang Iya, abai, iya. CDR bukan dok? CDR jago nih. Memperhatikan dia. EWD, oke, congrats untuk mungkin bisa langsung ini DM Vitasma ya. Mungkin bentar, aku sambil mencatat ya dok. Oke, selanjutnya ini pertanyaan dari Shoki. Jadi tadi dokter sempat ngejelasin apakah batuk itu menular atau nggak menular. Coba nih teman-teman spill. Pertanyaan kedua, apakah batuk menular atau tidak menular? Mungkin lebih bagus aja kalau teman-teman jelasin kenapa batuk menular, kenapa kalau nggak menular, kenapa. Oke, Refleksi itu pasti oke. ada yang jawab refleksi lagi. Ini kayak ketularan Shaukin nih tadi nih ngomong refleksi nih. Oke, congrats untuk Kak Arnita 94 tidak ya. Oke, congrats guys untuk pemenang kedua. Oke, Kak Arnita 94. Oke, siap. Oke guys, selanjutnya pertanyaan yang terakhir adalah tadi dokter juga sempat jelasin kalau batuk yang bisa menular itu tuh batuk karena ada penyakit tertentu. Sebutin salah satu aja penyakit yang diakibatkan dari batuk kronis atau mungkin batuk akut yang sampai tadi ke dada gitu, nyeri dada gitu. Mungkin boleh disebutin salah satu. Oke, dari KAM_yoits. Infeksi TBC ini gercep-gercep banget ya, by the way ya. Kayaknya dia Emang udah infeksi dapat kunci bokap jawaban banget deh. nih teman-teman. Oke, congrats. Oke, siapa yang nyebar kunci jawaban di sini? Mbak Uki nih kayaknya kok kali kong Oke, nih sama itu. oke, enggak ya. Ini semua bersih ya, bersih ujian nasional. Oke, kalau gitu teman-teman sudah ada 3 pemenang. Nanti langsung aja DM Instagramnya Vitasma ya dok ya. Mungkin karena waktu terbatas dan lain sebagainya. Dan berhubung ini malam minggu, pasti dokter juga mau menikmati weekend gitu ya. Apalagi di Jogja nih dok, rencananya mau kemana aja Ya, nih ini aku di lagi Jogja? keliling sih. Wisata kuliner. Barangkali ada yang lagi di Jogja juga, kita bisa Oke. make up. Yang tadi katanya mau kirimin makanan tuh dok, diungkit Saya lagi dok. request gudeg ya. Oke, requestnya gudeg. Oke, kalau kayak gitu, terima kasih untuk Dokter Felix karena sudah menyempatkan waktunya. Thank you banget dokter, ini live Instagram di Vitasma terseru dan jujur aja nih sepertinya juga interaksinya tuh tertinggi ya. Komen-komen teman-teman semuanya juga seru banget. Aku thank you banget sama dokter. Ditunggu tips untuk menjadi kayanya. Nanti next kita bakal bahas isu itu kayak lebih menarik dan lebih banyak yang nonton ya dok ya kayaknya ya dok ya. Oke, kalau dari aku Shoki, jangan lupa jaga kesehatan. Tadi yang dokter menjelaskan dari
A sampai Z mohon dicatat dan jangan lupa untuk diterapkan, misal gaya hidup sehat, menggunakan masker, makan makanan yang sehat, olahraga, atau mungkin bisa dicoba untuk konsumsi Vitasma buat meredakan ya batuk teman-teman dan menjaga kesehatan pernafasan juga. Oke, mungkin dari Syauki segitu aja ya. Selamat malam teman-teman semuanya dan selamat menikmati weekend. Bye-bye. Hai, dadah. Aku akhiri ya dok ya. Selamat malam.